selamat sore, selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Mari kita bersekutu di dalam doa Mazmur yang akan diadakan pada hari Rabu 27 September 2023 pukul 19.30. Renungan dari Mazmur 148 yang akan dilayankan oleh Pendeta Syih L. Cahyadi dari GKI Karawaci. Halo Bapak Ibu, Oma Opa, Komisi Usia Indah GKI Taman Aries akan mengadakan Festival Usinda yang akan diadakan pada hari Jumat 29 September 2023 jam 10 pagi, hanya secara onsite di gedung gereja. Ditunggu ya, jangan sampai ketinggalan. Festival Usinda, semarak, seru, sukacita. Dalam rangkaian Bulan Keluarga, GKI Taman Aries mengadakan seminar kesehatan pengenalan pengobatan akupunktur medis pada hari Minggu 1 Oktober 2023 jam 11.30 di Ruang Serbaguna lantai 2. Keterangan selengkapnya dapat menghubungi Panitia Bulan Keluarga atau nomor WA yang tertera di flyer. Mari kita membina keluarga menjadi sehat. Tuhan memberkati. Tahun ini, GKI Taman Aries bekerja sama dengan Rumah Sakit Ukrida dan Klinik Pratama Karya Kasih kembali mengadakan medical check-up yang akan dilaksanakan tanggal 30 September 2023 pukul 7 pagi sampai 11 siang di Klinik Pratama Karya Kasih. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 10 September dan ditutup tanggal 24 September 2023. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara: pertama, tautan yang dibagikan di grup WA GKI Taman Aries. 2. Scan barcode yang ada di dalam e-flyer. 3. Mendaftar di meja pendaftaran yang ada di depan setelah ibadah 1 dan 2. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, periksakan kesehatan Anda. Tuhan memberkati. Majelis Jemaat GKI Taman Aries mengundang anggota jemaat dan simpatisan untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan Perjamuan Kudus Sedunia pada tanggal 1 Oktober 2023 dalam kebaktian umum 1, 2, dan 3 serta kebaktian kaum muda. Umat dihimbau mengikuti perjamuan kudus secara onsite di gedung gereja. Selamat mempersiapkan diri dalam sakramen perjamuan kudus ini. Jemaat terkasih, kini saatnya memilih penatua. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kita agar misi kerajaan Allah dapat terus dilanjutkan melalui gerejanya, mari kita berpartisipasi dalam pemilihan penatua tahun pelayanan 2024 hingga 2027. Caranya dengan mengisi link yang telah dibagikan melalui WhatsApp group atau melalui formulir yang tersedia di teras gereja. Hai semuanya, Bapak, Ibu, anak-anak, remaja, pemuda, dan oma-opa, yuk ikutan Family Day di bulan keluarga GKI Taman Aries. Kita akan bersama-sama bersukacita, happy healing di Cikwa, Cisarua Greenwood Adventure Puncak, Sabtu tanggal 28 Oktober 2023. Pokoknya bakal fun banget deh. Pendaftaran dibuka dari tanggal 10 September sampai 15 Oktober 2023. Biaya pendaftaran Rp125.000 per orang, dan untuk anak-anak di usia 2-5 tahun Rp70.000 per orang, dan gratis untuk anak-anak usia di bawah 2 tahun.
So, tunggu apa lagi? Daftar sekarang melalui Google Form atau kunjungi meja panitia Family Day di teras gereja karena tempat terbatas loh. Mari kita tumbuh bersama, growing in harmony. Sampai jumpa di Family Day. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Mazmur 145 ayat yang ke-8 sampai 10. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mari kita persiapkan hati kita. Kita bersama meneduhkan hati kita untuk menyambut ibadah kita hari ini. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Come bow before Him now with reverence and fear. In Him no sin is found. We stand on holy ground. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Mari kita teduhkan hati kita. Be still for the power of the Lord is moving in this place. He comes to cleanse and heal, to minister His grace. No work too hard for Him. In faith receive from Him. Be still for the power of the Lord is moving in this place. Be still for the presence of the Lord. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Mari bersama kita berdiri. Kita memuji dan menyembah Allah Tritunggal yang kudus, Allah Tritunggal yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty.
di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Kita katakan segala pujian hanya bagi Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, suci, suci Tuhan kita, Tuhan yang maha kuasa. Suci, suci, Tuhan maha kuasa. Patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala puji, Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. kita katakan segala pujian hanya bagi Tuhan. Segala pujian Dan segenap nafas hanya bagimu, memuliakan nama Tuhan saja dalam hidup kita. segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Buat sekalian, marilah kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat sore. Saya mau dengar sekali lagi, selamat sore. Asik. Bersyukur ya Bapak Ibu kalau hari ini kita boleh diberikan kesempatan beribadah. Mungkin Bapak Ibu ada yang datang ke sini dengan keadaan, wah sangat bersuka cita hari ini. Tapi mungkin ada yang datang dengan penuh pergumulan. Tapi biarlah di dalam setiap keadaan kita boleh percaya ya, bahwa Tuhan hadir dalam setiap keadaan dan kehidupan kita hari lepas hari. Hari ini kita akan bersama belajar dan merenungkan kembali mengenai keadilan dan kemurahan Tuhan. Kalau lagi bicara nih mengenai keadilan dan kemurahan Tuhan, kadang itu unik nih, kita ini sebagai manusia dan terlebih lagi kita yang mengaku diri bahwa kita adalah anak Tuhan, kita yang orang percaya. Kita itu suka bablas, bener gak Bapak Ibu? Kita suka pakai standar kita sendiri. Kita bilang gini, aku ini kan udah pelayanan lebih lama, di sini ada panitia Natal nih. Aku ini udah jadi panitia Natal, bulan keluarga Natal, apalagi Paskah semua acara gereja aku udah jadi panitia. Harusnya itu aku dapat yang lebih bagus dong daripada dia nih yang aduh ke gereja aja belum tentu kayak gitu. Aku ini udah doa tiap hari lebih giat. Pagi, siang, malam. Malam, pagi, siang semuanya. Malah dia yang dapat.
Kita tanya, Tuhan kok nggak adil? Aku kok begini, aku begitu. Padahal kita sebetulnya udah sadar dan tahu bahwa hanya Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Mari di waktu ini kita pakai bersama untuk merenungkan kembali kehidupan kita. Apakah kita lebih sering menggunakan ukuran kita sendiri, standar kita sendiri tentang keadilan dan kemurahan Tuhan? Sambil song leader menyanyikan pujian ini, kita bersama mengambil waktu teduh buat kita semua. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Berapa sering kita berkata kepada Tuhan, Tuhan Engkau nggak adil. Berapa sering kita berkata sama Tuhan, Tuhan aku ini udah pelayanan, aku ini udah doa segiat mungkin. Melakukan kebaikan, tapi di mana keadilan-Mu untuk aku? Mari Bapak Ibu kita pakai waktu ini, kembali kita bertanya, apakah kita sering menggunakan standar kita sendiri tentang keadilan dan kemurahan Tuhan? Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami memilih untuk melakukan apa yang menjadi kesenangan kami, mengikuti kehendak kami, mengikuti apa yang kami pikir baik untuk kami lakukan tanpa mendengar perintah-Mu. Kiranya Engkau mendengar seru dan doa kami. Tuntun kami ya Tuhan untuk selalu boleh berada di dalam jalan-Mu. Bantu kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama dengan berdiri, seluruh umat kita nyanyikan. Di depan tahtanya Sekarang ku bertelut, ku jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah. Yesus bayar semua hutang dosa kita. Yesus bayar semua Dia ampuni kita, Dia bersihkan dan sucikan hidup kita. hutang dosa,
to Him I owe. Sin has left the crimson stain. He washed it white as snow. Yesaya 1 ayat yang ke-18 menuguhkan kita bahwa pengampunannya tersedia bagi kita semuanya. Mari kita baca bersama-sama. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kiranya damai dan pengampunan Kristus beserta kita satu dengan yang lain. Salam damai bagi kita semua. Boleh sapa sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ya, kita pakai gerakan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan kepada kita untuk jagalah hati kita karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita adalah penggerak kehidupan dan biarlah kita memiliki hati untuk selalu bisa menjadi tanah yang baik bagi benih firman Tuhan untuk bisa bertumbuh dan berbuah. Lord, let my heart be good soil, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soil, where love can grow and peace is understood. Is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soul. Biarlah ini menjadi kerinduan kita agar Tuhan menuntun hati kita. Lord, let my heart be good soul, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soil, where love can grow and peace is understood. When my heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart
Mari kita berdoa. Itu kerinduan kami Tuhan, hati kami menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, di mana setiap benih firman Tuhan dapat bertumbuh dengan baik, dapat menjadi pohon yang kuat, bahkan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kuasa-Mu memenuhi kehidupan kami, memampukan kami, untuk kami dapat menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan pada saat ini. Mampukan kami untuk dapat mengolah kebenaran firman di dalam kehidupan kami, menjadikan firman-Mu sebagai pegangan dan dasar untuk kami melangkah di dalam hari-hari kami. Dan biarlah buah dari kebenaran firman-Mu itu dapat dinikmati oleh orang-orang yang berada di sekitar kami setiap saat. Pakai kami Tuhan. Kami juga pada saat ini hendak berdoa untuk hamba-Mu yang di dalam segala keterbatasannya dipercaya untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Engkau kuduskan, layakkan dan mampukan hamba-Mu memperkatakan kebenaran firman-Mu seturut dengan isi hati Tuhan dan dapat kami terima dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bacaan kita pada sore hari ini dari kitab Nabi Yunus, pasal 3 ayat 10 sampai pasal 4 ayat yang ke-11. Yunus 3 ayat 10 sampai Yunus pasal 4 ayat yang ke-11. Ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, menyesallah Allah atas malapetaka yang akan dibuatnya terhadap mereka seperti yang telah disampaikannya. Ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu membuat Yunus sangat gusar dan marah. Lalu ia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Sekarang ya Tuhan, ambillah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Patutkah engkau marah?" Yunus keluar dari kota itu lalu duduk di sebelah timurnya. Di situ ia mendirikan sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya, melihat apa yang akan terjadi atas kota itu. Atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia lepas dari kegusaran hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerogoti pohon jarak itu sehingga layu. Ketika matahari terbit, atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas dan sinar matahari menyengat kepala Yunus sehingga ia rebah tak berdaya. Lalu ia minta mati, katanya. "Lebih baik aku mati daripada hidup." Firman Allah kepada Yunus, "Patutkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau mengasihani pohon jarak itu, padahal engkau tidak berjerih payah atau menumbuhkannya. Ia tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihani Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri beserta ternaknya yang banyak?" Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya.
Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih. Sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, what makes you happy? Apa yang membuat Bapak, Ibu, Saudara merasa senang? Pikirkan apa saja. Oh, saya senang karena target saya tembus, misalkan kalau yang kerja dengan target. Oh, saya senang karena ternyata misalnya suami saya di rumah dalam minggu ini dia begitu baik, dia membantu pekerjaan di rumah dan saya sangat senang sekali. Apa yang membuat saudara happy? Pikirkan. Bolehlah pilih satu yang paling bikin saudara happy. Oke? Coba diingat-ingat lagi, pasti ada. Ya. Masa satu aja nggak ada? Oke, ya, sudah dapat? Pertanyaan yang kedua, dalam minggu ini mungkin, atau dalam bulan ini mungkin, what makes you angry? Apa yang bikin saudara marah? Ya, marah di sini boleh marah atau kesel atau kemudian greget mungkin gitu ya. Apa itu? Kemarahan saudara itu karena apa? Kayaknya kalau kita bilang kita marah karena lalu lintas yang macet itu udah basi kali ya. Karena sekarang kemacetan itu adalah bagian hidup yang tidak terhindarkan gitu ya. Coba cari lagi ya, jangan bilang, oh saya marah karena saya mengalami macet, saya sampai harus terlambat meeting dan sebagainya. Kita tinggalkan deh kemarahan karena itu. Coba pikir, ada yang lain gak yang bikin kamu marah dalam minggu ini atau dalam bulan ini? Yang mungkin karena saking marahnya, baraknya di dalam hati ini masih ada nih ya. Oke. Yang ketiga. Ya, semoga yang kedua udah ketemu jawabannya. Dan yang ketiga, what are you concerned about? Apa yang menjadi concern saudara pada saat ini? Yang menjadi perhatian saudara atau yang menjadi fokus saudara, yang pikiran saudara berputar-putar di situ-situ nih hari-hari ini. Ya, apa deh? Lagi mikirin apa sih? Mikirin jodoh mungkin yang tidak kunjung datang ya. Atau mikirin pelayanan mungkin panitia Natal ya, ini sudah bulan September ya, awal Desember udah Advent, kerjaan mepet sekali gitu ya, mungkin pikirkan putar-putar di situ ya, apa saja. Oke, berarti sudah ada 3 jawaban ya Bapak Ibu Saudara, dan saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk menambahkan pada jawaban saudara itu. Tadi kita sudah punya ya, saya senang karena tadi misalnya target saya tembus, oke ya. Sekarang saya minta coba Bapak Ibu Saudara tambahkan pernyataan ini di depan yang tadi Bapak Ibu Saudara dapatkan jawabannya. Tuhan juga senang ketika saya mengalami, nah coba, sekarang dikira-kira nih jawabannya match apa enggak nih ya. Tuhan juga senang ketika tadi suami saya bantu saya untuk pekerjaan rumah di minggu ini misalnya. Match nggak ya jawabannya ya? Nah, coba saudara pikirkan. Oke, semoga match. Atau justru mulai menemukan nggak match nih gitu ya. Saya senang karena hal-hal tertentu gitu. Tapi kalau digandeng Tuhan, kok jadinya senengnya cuma seneng saya doang, kayaknya Tuhan nggak terlalu happy deh kalau itu menjadi kesenangan saya misalkan. Oke, yang kedua tadi soal marah, apa yang bikin kita marah. Mari kita juga menambahkan di depan pernyataan kita itu, Tuhan juga marah ketika saya mengalami, nah, benar nggak ya? Apa yang bikin saya marah bikin Tuhan marah juga nih? Atau cuman marahnya saya doang nih? Kayaknya kalau Tuhan kayaknya nggak marah deh ya. Kalau Tuhan ada di posisi itu kayaknya Tuhan nggak marah. Tuhan marah ketika saya mengalami. Yang ketiga, Tuhan
Ya, tambahkan di depannya, Tuhan juga peduli pada perkara apa tadi yang menjadi concern saudara. Tuhan juga peduli pada perkara kenapa saya masih lajang terus sampai dengan saat ini. Tuhan juga peduli pada perkara saya cari jodoh misalnya. Kira-kira cocok gak nih ya? Oke Bapak Ibu Saudara, ya semoga ya bisa ketemu cocok nih. Bahwa apa yang membuat kita senang, Tuhan juga senang. Bahwa apa yang membuat kita marah di situ juga ya ada ya kemarahan dari Tuhan gitu ya. Ada satu emosi dari Tuhan dengan perkara yang bikin kita marah itu. Lalu apa yang menjadi concern pikiran kita selama ini, beberapa waktu ini, di situ jugalah Tuhan sedang concern. Berharap match, tapi mungkin banyak yang gak match malah ya. Jadinya malu nih. Kalau digandengin, kalau cuma buat saya sendiri aja sih gak masalah. Tapi kalau mesti digandengin sama Tuhan nih, wah kayaknya gak match nih. Nah kenapa kita bisa gak match Bapak Ibu Saudara? Kenapa apa yang kita bilang kita happy kalau gini, ternyata kalau kita pikir ulang, ya, menempatkan Tuhan bersama-sama dengan kita, ada di dalam kita, ya, ini gak jadi match. Kita seringkali jatuh Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya karena sudah namanya sehari-hari, kita sering jatuh kepada, kita pakai pola pikir kita sendiri, kita pakai perasaan kita sendiri dan merasa kalau kita kan udah di jalur Tuhan nih. Kita nih anak-anak Tuhan nih. Ya. Kita tahu firman Tuhan nih. Bahwa apa yang saya lakukan gak mungkin lah saya lakukan itu keluar dari firman Tuhan atau gak sesuai firman Tuhan. Gak mungkin lah orang saya tahu firman Tuhan. Kenyataannya Bapak Ibu Saudara ini yang penting, tahu firman aja enggak cukup. Ini yang harus menjadi concern kita, bahwa cuman sekedar tahu firman aja enggak cukup. Kalau kita hanya sekedar tahu, no wonder Bapak Ibu ya, nggak heran ya. Kalau kita berkutat cuman sekedar tahu, berputat pada akal pikiran kita karena tahu itu ada di sini ya. Nggak heran ketika terjadi hal-hal yang nggak menyenangkan buat kita protes sama Tuhan. Ketika tadi ada hal yang bikin kita marah, kita kemudian bilang, Tuhan kenapa sih ini mesti saya alami? Tuhan kenapa sih Tuhan izinkan hal-hal yang seperti itu saya mesti alami? Tuhan tahu kan beban saya. Tuhan tahu kan pergumulan saya. Kenapa saya mesti berhadapan lagi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan ini? Kita protes sama Tuhan. Bahkan kalau kita sudah protes ya sekian waktu, sekian lama dengan berbagai peristiwa, lalu kemudian intensitasnya meningkat. Sebetulnya Tuhan itu dengar apa enggak sih kalau saya doa? Tuhan lihat enggak sih kesulitan-kesulitan yang saya alami? Tuhan peduli enggak sih sebetulnya? Tuhan sayang enggak sih sama saya? Pertanyaan-pertanyaan yang terus menerus seperti ini Bapak Ibu Saudara ya, akan terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang cuma tahu firman. Karena pertanyaan-pertanyaan itu tidak mencerminkan bahwa orang tersebut hidup dalam firman. Antara tahu firman dengan hidup dalam firman itu beda. Karena hidup bukan cuma sekedar pakai akal. Kalau kita baca ya firman Tuhan, ketika firman Tuhan mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Apa yang dia bilang? Dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, ya, dengan segenap jiwamu, ya, dengan seluruh kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang hidup dalam firman, hidup seorang anak Tuhan, nggak cukup dengan sekedar tahu firman itu, nggak cukup dengan sekedar akal budi itu. Hidup seorang yang betul-betul ada di dalam firman Tuhan berarti jiwanya, firman itu ada di dalam hatinya.
Firman itu ada di dalam karakternya. Firman itu ada di dalam setiap gerak kehidupannya. Sehingga match nanti apa yang kita temukan di dalam firman Tuhan, apa yang menjadi kesenangan Tuhan juga menjadi kesenangan kita. Apa yang membuat Tuhan marah, itu juga membuat kita marah. Membuat kita tidak nyaman. Ya, dan kemarahan itu bukan cuma sekedar emosi yang diluapkan tentu saja, tetapi kemarahan itu kemudian harus kita pikirkan bagaimana menyelesaikannya. Jadi kalau marah cuma sekedar mau marah-marah saja, bukan itu. Karena kemarahan Tuhan, kalau kita baca di dalam Alkitab ketika Tuhan marah, ya Tuhan selalu punya reason, dan Tuhan selalu bikin ya what supposed to do, apa yang seharusnya terjadi itu. Ya. Kalau ya kita ya mengatakan kita hidup dalam firman, kita adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka apa yang jadi concern dari Tuhan, fokus dari Tuhan, itu juga menjadi fokus dari hidup kita. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara, apakah kita menemukan, wow ternyata gak mudah ya. Kalau kita bilang saya ini orang Kristen, saya ini anak Tuhan loh, udah diselamatkan loh. Yes, gak mudah karena ketika Tuhan memberikan anugerah itu kepada kita, itu bukan cuma sekedar kita bilang thanks God. Ya, hidup saya udah diselamatkan, saya punya hidup baru, saya menjadi berbeda, saya gak usah deal with dosa lagi, gak usah saya pusing dengan dosa karena Tuhan udah beresin semua. No, gak berhenti sampai situ. Karena Tuhan punya maksud ketika Tuhan berikan anugerah buat saudara, ketika Tuhan panggil kita semua untuk keluar dari kegelapan, untuk bebas dari ikatan dosa, Tuhan punya maksud bahwa hidup kita mencerminkan Dia. Hidup kita menunjukkan apa yang Tuhan senangi sehingga dunia bisa merasakan inilah yang menjadi kesenangan isi hati Tuhan. Kita bisa kemudian menjadi alat Tuhan di mana apa yang membuat Dia marah kemudian bisa diselesaikan sehingga membuat kemuliaannya itu nampak. Sehingga dunia bisa tahu ini loh concernnya Tuhan, fokusnya Tuhan bagi manusia. Tuhan mau itu terjadi dalam hidup kita. So mari kita belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara. Ya, inilah kita. Ya, kalau kita mengatakan Tuhan sudah jamah hidup saya, Tuhan sudah hadir dalam hidup saya, Tuhan begitu luar biasa buat saya. Ya, saya mau ajak hari ini ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, walaupun kita masih sering pakai istilah ya awam. Bapak Ibu Saudara tahu istilah ini, kita nih orang-orang awam sih. Mau nunjukin apa sih? Beda lah, itu pendeta, kita orang awam. Saya baca satu buku Bapak Ibu Saudara, dan itu satu buku yang baik tentang spiritualitas. Buku itu mengatakan bahwa orang-orang Kristen sebaiknya keluar dari pola pikir, saya ini orang awam. Kenapa? Karena itu menjadi alasan kita untuk bersembunyi. Ya. Bersembunyi dengan kemalasan kita. Udahlah, gak bisa bikin banyak-banyak, biarin deh. Mereka yang udah aktif-aktif aja di gereja tuh ya, yang nanti akan saudara lihat di depan panitia Natal. Biarin aja deh mereka yang udah aktif-aktif, ini saya mah awam, gak ngerti soal pelayanan. Biarin aja deh itu Bapak Ibu yang kemarin ini kan dia udah jadi penatua tuh, turun ya karena sudah habis periodenya, sudah 3 tahun atau bahkan sudah 6 tahun. Nah, hari ini pemilihan terakhir ya Bapak Ibu ya, jangan lupa masukkan surat saudara ya, tolong majelis jemaat supaya dapat pelayan-pelayan baru. Terus jangan kita mikir, udahlah yang kemarin itu udah turun aja kita pilih lagi. Nah, kita sih nggak bisa lah, ya yang kita ini kan awam, biarin mereka yang udah ahli. Bapak Ibu Saudara, penulis buku itu mengatakan kita harus berani keluar dari pola pikir awam, karena Tuhan tidak pernah ya menyiratkan di dalam Alkitab bahwa ada orang Kristen awam. Yang dia bilang apa? Orang Kristen itu adalah murid.
Orang Kristen itu adalah hamba. Ya, setiap yang mau percaya kepadanya adalah murid. Menjadi hambanya, menjadi kawan sekerjanya. Gak ada persepsi awam itu. Disitulah bagian kita. Dan untuk itu kita mau belajar. Ya, bahwa gak ada tingkatan-tingkatan, gak ada leveling. Ya, untuk melayani Tuhan itu gak ada leveling. Kenapa? Karena semua sama-sama belajar. Sama seperti Yunus yang kita baca hari ini. Dia juga lagi belajar, ya. Dia juga diajar Tuhan. Yunus itu levelnya walaupun dia seorang nabi. Kalau kita bilang nabi, luar biasa nih ya. Oh, berarti dia tuh kalau itu kita lihat hubungannya sama Tuhan tuh berarti deket banget. Iya, betul. Hubungan Yunus dengan Tuhan itu deket banget. Deket tapi sebatas tahu, ya. Walaupun di dalam anatomi manusia antara otak sama hati, ya, hati jantung, hati liver, ya, otak sama hati itu jaraknya dekat. Tapi dalam hubungan dengan Tuhan antara otak sama hati jaraknya bisa jadi jauhnya minta ampun. Yunus itu dekat dengan Tuhan, dia tahu betul siapa itu Tuhan. Bahwa Tuhan itu dalam karakter kekalnya, ya, dikatakan di dalam bacaan kita, aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus tuh tahu. Dan dia bilang, itulah alasannya Tuhan, waktu Tuhan suruh aku ke Niniwe, aku tahu Engkau tuh pengasih, penyayang dan seterusnya. So aku pergi ke Tarsis tapi gak ke Niniwe. Karena nanti pasti deh, kalau orang Niniwe itu sampai bertobat karena dengar bahwa Tuhan akan menghukum, Tuhan pasti gak akan jadi hukum. Dan itu benar loh. Yang Yunus perkirakan akan dilakukan Tuhan, benar Tuhan kerjain. Pertanyaannya yang sering kali orang lihat di dalam bacaan ini Bapak Ibu Saudara, dengan perkataan ia pun tidak jadi melakukannya, Tuhan ini keputusan-keputusannya apakah bisa digoyang oleh sikap manusia? Apakah Tuhan ini keputusan-keputusannya jadi relatif? Karena nanti kalau manusianya gimana, kayak orang Niniwe kan Tuhan udah mutusin ya, pokoknya Niniwe ini akan ditunggang balikan ya, Niniwe ini akan dihancurkan karena kejahatannya. Tapi begitu orang Niniwe bertobat, dari mulai raja sampai ternaknya disuruh puasa, Tuhan berubah. Apa emang hidup manusia, sikap manusia bisa merubah keputusan Tuhan? Saudara, jangan kita salah mengartikan hal ini. Ya. Apakah Tuhan kemudian bisa diatur oleh respon manusia? Tidak. Ya. Keputusan Tuhan itu yang harus kita lihat, dia tidak berubah di dalam karakter kekalnya. Karakter kekalnya itu apa? Karakter kekalnya dia adalah yang seperti Yunus sebutkan, pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan kata menyesal atas malapetaka yang hendak dilakukannya diletakkan dalam kerangka. Dalam kekekalan, Tuhan mau semua manusia itu selamat. Tidak pernah ada satu keinginan ya untuk kemudian ya ketika manusia itu merasakan dan menyesali dosanya, Tuhan tetap membinasakan. Pokoknya manusia itu harus binasa dan binasalah. Ketika manusia yang sudah diberi peringatan tidak mendengarkan peringatan itu, tidak merespon peringatan itu, maka memang tidak ada pilihan lain. Tuhan sudah menyatakan, di luar Tuhan binasa. Ketika orang mengambil keputusan berjalan di luar dia, binasa. Dan itu terjadi bukan di akhir, saudara. Tuhan sudah ngomong sejak awal, ya. Tuhan sudah beritahu sejak awal, turuti perintahku. Dari sejak kapan? Dari sejak Taman Eden. Ketika dia bicara sama manusia yang pertama, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan kecuali yang di tengah, ya.
Jangan kau makan buahnya, karena pada hari engkau makan pastilah engkau mati. Tuhan udah kasih tahu. Tuhan sudah beritahu di awal ya apa yang akan menjadi konsekuensi ketika manusia tidak mau ikut apa yang menjadi aturan Tuhan. Sehingga bukan Tuhan kejam dengan kemudian manusia itu diusir dari Taman Eden. Karena manusia memilih tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan sudah mengatakan sejak itu, kemudian Tuhan mengatakan bagaimana isi hatinya, bagaimana dia mau kebenaran itu terjadi, tetapi orang-orang kemudian berbuat jahat di mata Tuhan. Artinya apa? Keluar dari apa yang Tuhan mau. Konsekuensinya binasa. Tetapi Nuh, kalau mau bicara itu, Nuh itu beroleh kasih karunia. Kenapa? Karena Nuh setia. Nuh tetap pegang apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan itu terus berlangsung. Bangsa Niniwe juga mengerti, pasti sudah pernah mendengar tentang kisah kehebatan Allah Israel. Sehingga ketika dinyatakan kepada mereka dosa mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka bertobat. Mereka berubah ya, pada saat itu. Ya, mungkin kita suka mengatakan gini, tapi kan belum tentu. Ya, kita suka bener gak sih pertobatannya? Jangan-jangan cuma ya supaya deh gak dihukum Tuhan deh sekarang bertobat. Nanti kumat ya, tobat dan kumat itu ya, kumat lagi, bikin lagi kesalahan. Ya, emang apa Tuhan nggak tahu kalau orang itu bisa bikin lagi kesalahan? Saudara, Tuhan itu melihat manusia itu, ya, manusia kan ya diciptakan dalam gambar dan rupanya. Walaupun gambar dan rupanya itu rusak karena dosa. Tetapi bahwa kalau dia berubah, dia mau bertobat, Tuhan itu tidak pernah memikirkan yang buruk tentang manusia. Tuhan itu selalu kalau kita baca di dalam firman-Nya, aku ya menetapkan rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan satu rancangan kebaikan ya, bukan kecelakaan, masa depan yang penuh harapan. Tuhan gak pernah bilang, aku juga menyiapkan rancangan-rancangan buruk buat mereka. Gak pernah, saudara. Artinya apa? Setiap pertobatan itu Tuhan lihat dengan kasih-Nya yang begitu besar. Dan Tuhan ya punya rencana yang baik ke depannya. Kenapa? Karena Tuhan campur tangan di dalam kehidupan manusia. Tuhan gak pernah ada di dalam posisi yang jauh dan dia lihat, oh bagus-bagus kamu tobat ya, bagus ya, pertahanan ini tobatmu. Tapi ketika manusia bertobat ya, manusia itu dibikin merasa Tuhan itu bersama dengannya. Tuhan itu gak jauh tetapi Tuhan beserta dia, menolong dia, memampukan dia. Dan kembali kepada apa yang jadi respon dari manusia. Tuhan itu adil, tema kita. Tuhan itu adil dan penuh kemurahan. Dia tidak menuntut yang lebih daripada yang sanggup dilakukan. Ketika orang Niniwe dalam keterbatasannya, mereka cuma sanggup, mereka puasa, mereka berdoa, menyesal pada Tuhan. Tuhan bersikap adil dengan apa? Mengampuni. Dan itu yang Yunus gak terima. Karena Yunus cuma tahu apa yang menjadi firman Tuhan. Yunus tahu apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Tetapi hatinya tidak menyimpan itu. Hatinya tidak diisi dengan itu. Tuhan penuh dengan kemurahan. Karena setiap pertobatan. Ya, walaupun yang kita bilang, pertobatan ya, yang semu dan sebagainya. Tuhan sambut, Tuhan bermurah hati, Tuhan mengampuni, bahkan Tuhan mempersiapkan rancangan dan jalan-jalannya untuk itu. Dalam catatan Niniwe itu 150 tahun aman. Setelah 150 tahun memang hancur. Ya. Kehancuran itu terjadi. Kenapa? Karena apa yang dialami itu dialami sebagai kebaikan Tuhan, keadilan Tuhan, kemurahan Tuhan buat mereka. Itu tidak dihidupi dari generasi ke generasi. Makin lama makin hilang. Ya, sehingga tidak dapat mengalami lagi.
Dan kita belajar dari Yunus, Bapak Ibu Saudara. Yunus sebagai seorang nabi, ya, dia gak ngerti isi hati Tuhan. Makanya Tuhan tanya, patutkah engkau marah? Ya. Dengan keputusan keadilan dan kemurahan Tuhan, dia bilang, ya udah lebih baik aku marah, aku mati deh, gitu ya. Itu bukan sikap seorang anak Tuhan. Ya. Hatinya belum diubahkan. Lalu Tuhan memberikan contoh buat Yunus dengan pohon jarak itu. Ya, Tuhan numbuhin pohon jarak, Yunus senang. Makanya tadi saya tanya pertanyaan, apa yang membuat engkau senang? What makes you happy? Yunus happy dengan pohon jarak itu, dia senang banget. Wah, ada pohon jarak, adem gitu ya, dia bisa duduk di bawahnya dan sebagainya. Tapi Tuhan juga tunjukin atas penentuan Tuhan dikatakan. Ya, atas penentuan Tuhan, lalu kemudian ada ulat yang menghabisi pohon itu sehingga layu, lalu ada angin timur yang panas banget gitu ya, matahari yang menyengat. Ya, ada penentuan Tuhan, ada hal-hal di luar Yunus yang Tuhan mau katakan. Ada hal-hal di luar Yunus yang kemudian menjadi alat untuk menguji apakah kesenangan itu sebuah kesenangan yang valid atau kesenangan yang semu. Ya. Dan ternyata kesenangan itu kemudian berubah menjadi kemarahan dengan mengatakan, lebih baik aku mati. Ya. Ini nabi yang berulang kali minta mati nih sama Tuhan. Lebih baik mati. Kenapa marah sih kata Tuhan? Ya marahlah karena pohon itu mati. Ya, Yunus sayang sama pohon itu. Ya, Tuhan bilang, lah kalau kamu marah gara-gara pohon itu mati, ya, karena kamu sayang sama pohon itu, kamu kan gak bikin apa-apa dengan pohon itu. Ya, sekarang coba Tuhan bilang, ada di posisiku, aku yang menciptakan manusia. Orang Niniwe itu aku yang ciptakan. Ya, dan sekarang mereka ada di dalam kejahatan mereka. Mereka tidak mengenal atau belum mengenal anugerah itu. Lalu mereka mau berbalik. Bagaimana enggak aku sayang sama mereka? Aku kasihku kepada mereka. Aku berikan kasihku kepada mereka. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, saya berharap bahwa mulai hari ini ya, enggak ada lagi di antara kita yang jadi Yunus-Yunus modern. Ya, yang cuma tahu firman, ngerasa dekat sama Tuhan karena sudah melakukan berbagai macam pelayanan. Tetapi ternyata hati kita belum memiliki hati Kristus. Apa sih hati Kristus? Hati Kristus adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Di mana ketika dia memandang orang per orang, dia memandangnya bahwa orang ini perlu keselamatan. Orang ini ya di dalam segala keterbatasannya perlu dibimbing, perlu didampingi. Kadang kita ngerasa capek. Masa gitu aja sih mesti ditemenin terus? Masa gitu aja mesti diingetin terus? Kapan dong dia bisa mandiri? Jangan jadi beban dong. Kita ngerasa kalau ada orang-orang yang seperti itu, yang tidak semampu kita dalam mengerjakan segala sesuatu, kita sering ngerasa jadi beban. Susah deh kalau ada dia kerjasama dan lain sebagainya. Baik itu pelayanan di gereja, baik itu ada di tempat pekerjaan kita, ataupun juga di tengah-tengah keluarga kita. Saudara, kalau engkau berpikiran, sahabatmu, rekanmu itu adalah beban, hatimu belum menjadi hati Kristus. Firman itu cuma sampai di kepalamu, tapi belum sampai di hatimu. Tuhan ingin mengajar bahwa mari kita juga punya hati yang sama dengan hati Tuhan, ya, yang justru mau mendampingi, ya, tidak lagi berpikiran ini semu, ini cuma sementara, ini cuma dia mau nyari keuntungannya sendiri. Tuhan gak pernah mikir kayak gitu. Tapi ketika ada satu perubahan yang terjadi, justru Tuhan sambut. Dan Tuhan bekerja di dalamnya. Supaya apa? Supaya perubahan yang mungkin semu itu, mungkin benar perubahannya semu. Mungkin benar seperti yang ada di pikiran kita. Dia tuh saat ini cuma cari keuntungannya sendiri doang. Bekerjalah bersama-sama di situ. Sehingga apa? Yang tadinya semu, yang tadinya egois, itu kemudian diubahkan menjadi untuk Tuhan. Tuhan tempatkan saudara. Kalau saudara merasakan, kenapa sih yang model begini ada dalam hidup gue? Karena di situ ada rencana Tuhan. Tuhan mau pakai saudara. Tuhan mau perlengkapi saudara untuk bawa orang tersebut enggak cuman hidup dalam kesemuan, enggak cuman hidup dalam iman yang sekedarnya,
Nggak cuma sekedar Kristen KTP atau bahkan belum kenal Tuhan. Tuhan pengen, hati Tuhan adalah semua orang mengenal anugerah keselamatan. Semua orang mengalami anugerah itu dan hidup di dalam Dia. Melalui saudaralah hal itu bisa terjadi. Melalui saudaralah Tuhan mau bekerja. Saudara yang sudah alami kasih Tuhan, saudara yang sudah alami keadilan Tuhan, saudara yang sudah alami kemurahan Tuhan. Tuhan mau bekerja dalam hidup saudara. Nabi Yunus, ya, atau kitab Yunus ini disebut dengan open ended, ya, terbuka. Kita nggak tahu nih, abis Tuhan ngomong gitu Yunusnya gimana. Bapak Ibu mau tahu nggak cerita lanjutannya? Kalau Bapak Ibu mau tahu dan mau alami, nah, cerita ini berlanjut dalam hidupmu. Engkau mau bawa cerita Yunus ini kemana? Apakah engkau mau bawa bahwa Yunus yang adalah nabi kemudian berubah? Dia kemudian ya memiliki hati Tuhan, yang kemudian bisa merangkul orang-orang Niniwe itu. Kan dia lagi tunggu nih, pengen lihat nih apa yang bakal kejadian. Apakah Bapak Ibu Saudara akan membuat cerita sebagai Yunus zaman modern? Bahwa bukan sekedar tunggu lagi di tempat pohon jarak yang udah mati, tapi kemudian melangkah masuk ke kota itu. Apakah engkau mau berjumpa dengan Kristus? Apakah engkau mau alami anugerah? Aku sudah alami. Yuk kita sama-sama belajar. Tuhan tunggu engkau jadi, ya, orang-orang yang meresponi apa yang sudah engkau alami dengan memiliki hati seperti hati Kristus, memiliki mata seperti mata Kristus yang ketika melihat, ya, melihat mereka yang terhilang, melihat mereka yang menyesal atas dosa-dosa mereka, kemudian dirangkul, kemudian didampingi, diteguhkan untuk bisa berjalan menapaki kehidupan. Bapak Ibu Saudara, yuk kita pakai hidup kita. Karena Tuhan yang adil dan penuh kemurahan itu adalah Tuhan yang rindu keadilan dan kemurahannya dialami oleh lebih banyak orang. Amin. Banyak orang ataupun mungkin diri kita sendiri menuntut banyak hal ke Tuhan. Karena merasa diri kita udah melakukan perintah Tuhan, atau kita menilai, orang itu gak lebih baik, harusnya kan dikasihnya yang biasa-biasa aja lah gitu. Padahal Tuhan itu adalah sang pemilik hidup, sehingga hanya Tuhanlah yang berdaulat. Dan jika kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, itu hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Anugerah dan kemurahannya itu dengan sangat nyata ditunjukkan oleh Sang Bapa ketika Dia mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, tebus dosa kita semua. Dia curahkan kasih tanpa batas. Dulu kita berhutang, dulu kita terikat dosa, tetapi sekarang kita bebas. Dan inilah kabar baik itu. Biarlah jika kita telah menerima kabar baik itu, kita belajar menghayati bahwa apa yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Kita nggak lebih baik dari orang lain. Dan kita pun mau bersuka cita jika orang lain merasakan kebaikan Tuhan. Melupakan pelanggaran, walau Maha Tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna.
ditebuskan oleh darahnya. Dulu berhutang, sekarang kita bebas. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap hari, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Raja langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang menerima Roh Kudus, lahir dari anak Maria, menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang terkasih, hari ini beberapa saudara kita akan menerima pelayanan pelantikan sebagai Panitia Natal 2023 GKI Taman Aries. Adapun nama-nama Panitia Natal tahun ini adalah sebagai berikut: Penatua Pendamping, Penatua Mario Sudiono, dan Penatua Wasti Elizabeth Natari. Ketua Sri Endang Sunarsi, Sekretaris Hermalita Marturia, Bendahara Francisca Cecilia Aquartin, Seksi Acara Abigail Wine Natania Perangin-Angin, Erisa Gabriela Waworundeng, Eva Marisa Vera Gunarja, Seksi Digital Publikasi dan Dokumentasi Kantika Nanda Kumala Privanti, Melisa Sucahya, Yoel Abednego Wawolumaya, Si Konsumsi Yohana Adelia, Retnowati Winastuti Ruswandi, Seksi Dekorasi Perlengkapan dan Keamanan, Boy Priya Winata, David Matthew Pratama, Justina Adriela, Kantika Nada Kumala Privanti, Timothy Hutapea. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudari kami sebagai Panitia Natal 2023. Kami mohon teguhkanlah saudara-saudari kami ini dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah mereka dengan Roh Kudus serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Panitia Natal 2023 GKI Taman Aries, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-saudari ke dalam pelayanan ini, kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara, hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Pujilah Kau semua
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Izinkan saya mewakili Majelis Jemaat membacakan surat pengangkatan untuk Panitia Natal 2023. Surat pengangkatan nomor 591/31/9 Panitia Natal 2023 strip MS DHA. Berdasarkan keputusan persidangan Majelis Jemaat GKI Taman Aries yang diselenggarakan pada tanggal 17 September 2023, kami mengangkat saudara, nama Sri Endang Sunarsih, nomor anggota 0127718 selaku Ketua Badan Pelayanan Panitia Natal 2023, masa pelayanan periode 24 September 2023 sampai dengan selesai. Kiranya Roh Kudus memperlengkapi saudara semua untuk melaksanakan tugas panggilan ini. Jakarta 24 September 2023 atas nama Majelis Jemaat GKI Taman Aries. Penatua Poltak H. Nababan sebagai Ketua Umum, Penatua Jessica Pratama selaku Sekretaris Umum. Bapak Ibu Jemaat sekalian, pada hari Minggu 1 Oktober 2023 kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkan. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga ia menjadi kepala dan kita menjadi tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkan. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkan.
Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Bapak Ibu sekalian, kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus mendatang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami memaknai kehidupan kami bukan sebagai orang-orang yang sekedar tahu firman, tetapi kami memiliki hati Tuhan. Kebenaran firman itu ada di dalam hati kami, di dalam jiwa atau karakter kami, sehingga sikap kehidupan kami sungguh-sungguh dari hari ke hari semakin menyerupai Kristus, menampakkan bagaimana kehadiran Tuhan itu sungguh nyata bagi kehidupan zaman sekarang, di mana penuh dengan konflik, penuh dengan kepentingan diri sendiri, penuh dengan keegoisan. Jadikan kami Tuhan sebagai alat-alat-Mu. Biarlah keadilan dan kemurahan-Mu itu boleh dirasakan oleh lebih banyak orang. Saat ini kami mau bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan kami Tuhan, di dalam masa-masa menjelang akhir menuju kepada Oktober 2024 di mana ada pergantian kepemimpinan. Tuhan tolong pemerintah kami untuk tetap mengerjakan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Kami mau berdoa untuk calon-calon baik presiden, wakil presiden maupun legislatif. Tuhan tolong biarlah di dalam hati dan pikiran mereka boleh memiliki visi bagi bangsa ini, mengerjakan yang terbaik untuk bangsa ini, bukan menjadi alat kepentingan kelompok tertentu saja. Ajar kami Tuhan untuk juga dapat memiliki kepekaan akan partai maupun orang-orang yang memegang Pancasila sebagai nilai kehidupannya dan memang bersungguh-sungguh ingin memajukan bangsa ini. Ajar kami di dalam bulan Februari nanti berpartisipasi sebagai warga negara di dalam memberikan suara dalam pemilu nanti. Kami juga mohon Tuhan menolong segenap masyarakat Indonesia untuk saling menghormati apapun pilihan politik masing-masing. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan di GKI Taman Aries di tempat ini. Kami membawa majelis jemaat dan badan pelayanan jemaat. Tambahkan hikmat sehingga mereka dimampukan untuk dapat mengelola berbagai kegiatan pelayanan. Sehingga umat Tuhan yang Tuhan percayakan ada di Taman Aries ini dapat bertumbuh secara iman, semakin kokoh di dalam pelayanan dan menjadi saksi Kristus. Kami mau berdoa secara khusus untuk panitia Natal yang hari ini telah dilantik Tuhan. Biarlah pelayanan yang mereka persiapkan ini, mereka jalani dengan penuh sukacita di dalam kesatuan hati, kesatuan roh, kesatuan visi untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Karena mereka sedang mengerjakan pelayanan bagi Tuhan melalui umat Tuhan di tempat ini. Kami mohon Engkau mampukan mereka selalu. Kami juga mau berdoa untuk pelaksanaan perjamuan kudus yang akan kami terima pada minggu depan. Tuhan tolong kami semua untuk yang sudah layak mengikuti, dapat mempersiapkan kehidupan kami untuk dapat menerima perjamuan kudus ini. Sehingga ya Tuhan, hidup kami dapat jalani terus menerus di dalam perubahan yang semakin menyerupai Kristus. Kami mau berdoa Tuhan, tolong setiap kami, mampukan kami Tuhan. Kami juga mau menyerahkan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di dalam minggu ini, untuk kegiatan festival Usinda, untuk kegiatan juga
di akhir minggu ada medical check up untuk pemeriksaan kesehatan. Tuhan tolong supaya kegiatan-kegiatan yang ada ini menjadi sarana umat Tuhan untuk juga dapat bertumbuh bersama, untuk juga dapat melihat kesehatannya di dalam kerangka anugerah Tuhan. Demikian juga untuk seminar akupuntur pada minggu depan. Tuhan juga berkati panitia, pembicara yang akan melayani pada hari itu sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik. Demikian juga untuk acara kebersamaan pada tanggal 28 Oktober nanti, biarlah juga kami semua boleh bersama-sama bersukacita sebagai satu keluarga besar, keluarga GKI Taman Aries. Kami juga mau membawa Tuhan untuk proses pemilihan penatua, di mana hari ini adalah hari terakhir anggota jemaat memasukkan nama-nama bakal calon penatua yang akan diajukan. Tuhan tolong majelis jemaat untuk dapat menggumuli setiap nama dan betul-betul peka akan pimpinan Tuhan, kepada siapa Tuhan sudah menaruhkan talenta, kemampuan untuk dapat dipakai secara efektif dalam kepemimpinan periode yang akan datang. Tuhan tolong mereka yang Tuhan persiapkan dapat menyambut undangan panggilan pelayanan ini, memberikan diri dan kehidupan mereka di tengah berbagai pergumulan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan, melayani sebagai seorang penatua yang rendah hati, yang mau belajar, mau dibentuk oleh Tuhan, dan mau membangun jemaat Tuhan di tempat ini. Kami juga mau membawa saudara-saudari kami yang sedang di dalam kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit, dalam proses pemulihan. Biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang bekerja di dalam mereka. Berkati keluarga yang menjaga, merawat, berikan sukacita di dalam mendampingi. Kami juga mau membawa keluarga kami Tuhan. Hubungan kami suami istri, orang tua, anak, mertua, menantu, kakak, adik, saudara ipar, kakek nenek dan cucu-cucu. Tuhan tolong supaya kami semua dapat hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menopang satu dengan yang lain. Kami juga mau membawa kehidupan kami secara pribadi Tuhan, untuk harapan kami, kerinduan kami. Kami mau bawa di dalam Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang lebih mengenal kami, lebih dalam daripada apa yang dapat kami kenal terhadap diri kami. Tuhan mengerti masa depan kami, rancangan indah lebih dari apa yang bisa kami pikirkan. Kami siap Tuhan untuk bisa mengalami apa yang Engkau sediakan bagi kami. Kami juga mau membawa pekerjaan kami, usaha kami, kegiatan-kegiatan kami, aktivitas-aktivitas kami di dalam kuasa Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan nyata di dalamnya. Inilah syafaat kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kini kita tiba untuk menyampaikan persembahan kita. Nas pengantar persembahan kita terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita dengan sukacita dan penuh ungkapan syukur memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuangan.
Tuhan, kami bersyukur atas setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan syukur kepadamu. Terimalah ya Tuhan, berkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk menyatakan keadilan dan kemurahan-Mu bagi setiap orang. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Saudaraku, kita semua sudah mengalami anugerah Tuhan. Keadilannya, kemurahannya untuk hidup kita yang begitu luar biasa. Sudah saatnya itu tidak berhenti hanya pada pengetahuan kita saja. Tapi saatnya kemurahan Tuhan, keadilan Tuhan itu juga mengalir keluar dari hidup kita. Kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada mereka yang sedang tanpa pengharapan, kepada mereka yang sedang berputus asa, mereka yang sedang berjalan tidak tentu arah. Hadirlah bagi mereka, jadilah berkat untuk mereka, berjalanlah bersama dengan mereka sehingga karya kasih Tuhan juga dapat mereka alami. Untuk itu saudaraku, marilah senantiasa engkau arahkan hatimu kepada Tuhan, melekatlah dengan hati Tuhan, yang akan memampukanmu menjadi saksi-saksi Kristus dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan biarlah berkat Tuhan senantiasa hadir mengiringi setiap langkahmu. Anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memimpinmu, memampukanmu menjalani kehidupan ini dengan penuh syukur dan sukacita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Maka pergilah sebab kita diutus. Syukur kepada Allah. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah umat yang pria. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan. Bersama umat wanita. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus menebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Dan bila pintu sorga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Dan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah.
ibadah kita sore hari ini telah selesai. Di depan telah tersedia ruang komunal untuk kita boleh saling bertegur, menyapa satu dengan yang lain. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.